Jel, recordnya pause dulu, Jel. Ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang para peserta Apindo Academy Masterclass Webinar Series. Wah, ketemu lagi. Nah, ketemu lagi sama saya setelah tadi kita baru selesai. Mungkin ya saya berharap mudah-mudahan nggak bosan ya lihat saya, tapi yang penting bosan lihat saya nggak apa-apa, tapi yang penting jangan bosan mendapatkan ilmu-ilmu baru, mendapatkan pemahaman-pemahaman baru dari para narasumber-narasumber yang akan membagi banyak hal dengan para peserta pada setiap sesinya. Nah, seperti tadi pagi saya sampaikan, siang ini kita akan ada sesi lanjutan. Seperti saya sampaikan bahwa antar sesi ini merupakan sebuah rangkaian. Jadi bukan bisa dipilih, saya mau ambil yang siang aja, saya mau ambil yang pagi aja, bukan. Tapi setiap sesi, yang pagi, yang siang, itu merupakan satu rangkaian. Dan ada keterikatan antara satu dan lainnya. Jadi bersambung gitu para peserta jadi bukan pilihan gitu. Tapi ya kembali lagi mudah-mudahan peserta dapat mengikuti rangkaian sampai dengan selesai dan bisa mendapatkan banyak manfaat. Kembali lagi di Apindo Academy Masterclass Webinar Series, di mana kegiatan ini merupakan sarana webinar inspirasi dari para master yang akan berbagi informasi untuk para pelaku UKM yang lebih khusus bergerak di bidang fashion. Acara ini terselenggara berkat ILO Score Project. Dan saya juga mengundang nih kepada para peserta yang sudah hadir di dalam room Zoom ke siang hari ini, pada sesi kedua di hari ini, untuk jangan lupa untuk mengunjungi website dari Skor Indonesia, yaitu di www.skorindonesia.net, dan kunjungi juga sosial media Skor Indonesia di Facebook dan Instagramnya, serta YouTube channel dari Skor Indonesia untuk mendapatkan informasi-informasi dan contoh-contoh kasus dalam keseharian. Nah, jadi bisa dapatkan informasi yang detail, ataupun nanti bisa berdiskusi lebih lanjut, bisa langsung dilihat di websitenya skorindonesia.net. Nah, hari Kamis tanggal 15 April 2021, sesi kedua, siang hari ini kita akan sharing mengenai clean production. Nah, apa sih clean production ini? Clean-nya itu clean apa ya? Nah, clean production itu bagaimana? Nah, sabar. Nah, kita nanti akan ada sesinya. Siang ini kita akan berdiskusi bersama dengan Mbak Licia Erza selaku CEO ASIC Supply Chain. Selamat siang Mbak Licia. Mbak Licia sudah hadir. Nah, selamat siang. Mungkin buat peserta Apindo UMKM Academy sudah familiar dengan Mbak Licia, tapi hari ini kita agak sedikit berbeda nih. Nah, kita juga hari ini seperti tadi pagi yang mungkin sudah ikut, pertanyaan apapun bisa ditanyakan selama masih berkaitan dengan materi yang disampaikan. Tapi kalaupun masih agak melenceng sedikit, selama Mbak Licia masih berkenan untuk menjawab, mungkin masih dipersilahkan. Dan selain bisa bertanya melalui kolom Q&A, para peserta juga nanti diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Mbak Licia secara live, seperti itu ya. Apabila misalkan untuk memberikan jawaban-jawaban, atau misalkan peserta sedang menghadapi satu case tertentu di tempat usahanya atau di tempat kerja atau apapun, nanti kita bisa cari diskusi ataupun mendapatkan saran-saran dari Mbak Alicia. Kurang lebih seperti itu. Nah, sambil menunggu rekan-rekan yang lain hadir, saya akan izin untuk membacakan webinar rules atau tata tertib webinar dulu. Oke, silakan teman-teman. Wah, ini sudah semakin banyak ya yang join ke dalam room Zoom. Oke. Masih loading? Oke, baik, saya tunggu. Ini sudah ada yang menyapa. Edi dari Grobogan, Jawa Tengah. Mohon maaf kali ini nggak bisa ikut full, Kak, ada meeting lain. Wah, saya berterima kasih Pak Edi sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan sampai jam selesai materi, Bapak baru meninggalkan room. Jadi setidaknya masih dapat full, Pak, nggak sepotong-sepotong gitu. Oke. Saya akan bacakan dulu tata tertib webinar kita pada siang hari ini. Yang partisipasi Anda sangat diharapkan hingga akhir acara,
karena materi dan informasi serta pengetahuan yang diberikan akan memberikan manfaat bagi para peserta pada sesi webinar kali ini. Yang pertama, pastikan nama display Anda di Zoom menggunakan format nama dan garis miring kota ketika mendaftar. Ya, jadi bisa dipastikan bukan format angka ataupun merek smartphone-nya. Jadi kalau ditulis contoh Dani garis miring Jakarta. Lalu sesi diskusi ini menggunakan format Zoom webinar sehingga peserta tidak bisa menyalakan kamera dan mic untuk berinteraksi dengan narasumber kecuali diizinkan oleh moderator. Untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber, peserta dapat menuliskannya pada kolom Q&A yang tersedia. Pada kolom Q&A, pertanyaan dituliskan dengan format nama, garis miring nama usaha Anda jika Anda pelaku UKM, garis miring lokasi. Moderator akan memilih dan membacakan pertanyaan yang relevan dengan topik webinar. Diskusi akan berjalan menggunakan bahasa Indonesia, dan kami selaku penyelenggara meminta persetujuan dari para peserta untuk merekam sesi webinar kali ini dalam rangka kebutuhan pembuatan dokumentasi dan kepentingan internal panitia. Pastikan interaksi dalam sesi webinar tetap dalam konteks pembahasan, tidak mengandung unsur kebencian, sara, dan hal-hal lainnya yang tidak berkaitan dengan webinar. Itu dia tata tertib webinar kita pada siang hari ini. Mungkin sambil menunggu peserta yang lain untuk join ke dalam room Zoom, saya coba lihat lagi. Wah, ini sudah ada yang menyapa lagi nih. Ada, sebentar, agak burem. Oke, ada Murdiono dari Banyuwangi, Jawa Timur. Wah, terima kasih Pak Murdiono sudah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Lalu ada yang bertanya nih, Rima Rahmayati, Kak mau tanya gimana dengan sertifikat? Nah, untuk mengikuti sertifikat, ikuti dulu seluruh rangkaian kegiatannya, setelah itu nanti akan dikirimkan sertifikatnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Rima. Oke, nah setelah ini saya akan persilahkan nih kepada Mbak Alicia untuk sharing mengenai clean production. Para peserta, kalau seandainya ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Nanti jika ada pertanyaan yang menurut Mbak Alicia menarik untuk dibahas lebih lanjut, lebih detail, kita akan undang para peserta untuk bisa berdiskusi secara langsung dengan Mbak Alicia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Mbak Alicia. Terima kasih, Mas Dani. Selamat siang, teman-teman. Hari ini kita formatnya sedikit berbeda. Kan kalau yang sudah ikut dari kemarin malah ya, sudah berbicara tentang workplace cooperation, terus hari ini juga bicara tentang QC, quality management. Sekarang sesi yang hari ini clean production. Clean production itu sebenarnya konsep di dunia fashion yang ada keterkaitannya dengan lingkungan hidup, ada keterkaitannya dengan circular economy dan tren-tren yang ada saat ini. Jadi kita sedikit melihat ke masa depan, kekinian, seperti apa pergerakan industrinya. Mohon izin saya mulai sharing, semoga sudah terlihat ya jelas di sini. Yang pertama ini saya kasih lihat gambar ini. Ini adalah framework atau kerangka yang digunakan di Eropa berkaitan dengan industri fashion. Di mana sekarang pergerakannya itu tidak lagi hanya memproduksi, memakai, lalu dibuang, tetapi sekarang konsep yang ada di dalam industri fashion itu adalah bagaimana bahan baku yang dipakai, jadi misalnya dari kapas atau dari serat bambu, serat-serat alami, itu digunakan diproduksi, kemudian dijual, tetapi setelah dipakai dia masa ekonominya tidak berhenti, masih bisa di-recycle, masih bisa di-reuse, masih bisa diperbaiki. Bahkan ada beberapa brand itu yang justru marketingnya itu adalah kalau bajunya rusak bisa datang kembali dan kemudian diperbaiki. Jadi seperti zaman dulu kalau tas rusak, kalau di Jakarta itu ada toko namanya Laba-Laba. Nah ini untuk konsep fashion sekarang ini menjadi tren kembali. Sedikit tentang saya, S1 saya di bidang hubungan internasional, tapi lebih ke arah bisnis, dan selama perjalanan karir saya banyak bekerja dengan berbagai brand di beberapa negara. Terakhir, posisi saya sekarang saat ini adalah memimpin Essex Supply Chain Finance and Technologies. Jadi biasanya kita akan bahas sedikit tentang supply chain, rantai pasok di industri fashion itu seperti apa, termasuk aspek keuangannya.
Nah, sebelum itu mari kita lihat situasi industri fashion sekarang ini banyak yang menuai komentar tentang dampak lingkungan dan sosialnya. Kenapa? Karena bayangkan 80 miliar potong pakaian itu diperjualbelikan setiap tahun. Jadi kalau misalnya ini dibahas dalam bentuk uang aja, nolnya itu udah banyak banget. Apalagi kalau ini kita lihat 80 miliar potong pakaian gitu ya. Teman-teman di sini mungkin yang memproduksi 1000 piece, 1 lusin, atau jualannya 100 piece per minggu, 20 piece seminggu. Ini bayangkan 80 miliar piece pakaian diperjualbelikan setiap tahunnya. Makanya banyak yang peduli tentang dampak lingkungan dan sosialnya. Apalagi ketika dilihat ternyata 3/4, jadi lebih dari 70% ya, dari bahan-bahan yang ada berputar di dunia itu berakhir di pembuangan. Akhirnya dia menjadi sampah. Kemudian secara dampak sosial, 1 dari 6 orang, jadi kalau kita di ruangan ini ada 30 orang, nah 5 di antara kita bekerja di industri garment. Nah kebetulan hari ini di sini semuanya di industri fashion, jadi itu lebih banyak lagi ya. Dan kalau kita melihat dampak lingkungannya biasanya ada kaitannya juga dengan penggunaan air. Apakah ketika dia merendam, apakah kemudian dalam proses produksinya itu ada penggunaan airnya untuk menjalankan mesin, untuk cooling misalnya. Dan rata-rata satu celana jeans itu butuh 7.000 liter air untuk diproduksi. Jadi bisa terbayang kenapa di seluruh dunia orang peduli banget sama isu lingkungan hidup, isu lingkungan aspek sosial, dan sehingga kemudian muncullah prioritas untuk adanya clean production, di mana tujuan dari clean production ini adalah untuk memproses produk fashion itu dengan proses ekonominya tetap baik, jadi bukan berarti biayanya jadi mahal, kemudian jadi nggak masuk cost-nya gitu, tapi proses ekonomi itu harus tetap baik. Tapi di saat yang sama, konsekuensi negatif terhadap lingkungan hidup, energi, bahan baku, sumber daya alam itu pun dimitigasi. Apalagi sekarang banyak juga aktivis nih seperti yang di foto-foto ini, langsung kalau misalnya bajunya ada pewarna yang kimia, nggak boleh gitu. Kalau misalnya bajunya menjadi sampah cuma sekali pakai, itu juga diprotes. Kalau untuk industri batik biasanya kalau di Pekalongan ada nuansa budaya, kalau sungai-sungainya itu hitam sekali, itu berarti ekonominya bagus karena produksi jalan lancar gitu. Ketika pakai pewarna alami, sungainya jadi bening, malah dianggap kemajuan ekonominya berkurang. Jadi memang ada kepedulian-kepedulian di bidang ini. Nah, kalau kita melihat rantai pasoknya, dari awal itu kita melibatkan banyak sekali pemain di sini. Jadi ini salah satu contoh antara penggunaan energi, penggunaan air, penggunaan bahan kimia, dan dampak sisanya menjadi sampahnya. Jadi di sini berbagai negara itu berkontribusi terhadap bahan dasarnya. Kemudian ada produksi benang dan tekstil, di mana Indonesia juga salah satu produsen yang cukup besar. Kalau tadi pagi sempat ada sesi dengan Pulau Intan Lestari, kita juga besok akan dengar dari salah satu produsen besar dari Penn Brothers. Nah, semua ini terjadi di dalam satu ekosistem, termasuk teman-teman yang memproduksi pakaian jadi, atau jasa-jasa misalnya desain, pemotongan, itu termasuk ke dalam satu rantai pasok ini. Nah, kalau kita melihat di Indonesia sendiri khususnya, sistem dasar rantai pasok ini data 2009 ya. Industri hulunya itu sampai dengan benang, itu masih dianggap industri hulu. Jadi kalau teman-teman sekarang produksinya sudah di bahan jadi, sebenarnya bisa juga pengembangan bisnisnya itu adalah di sisi hulunya. Sisi tengah itu industri menengah biasanya produksi kain. Apakah woven, knitting, dari bahan-bahan yang campuran misalnya, itu ada di sini juga. Dan industri hilirnya di Indonesia ini juga cukup besar. Kita memproduksi untuk banyak brand yang dikenal secara internasional, maupun yang sekarang banyak itu juga yang independent labels, pelaku UKM di bidang fashion itu, termasuk 3 yang paling besar itu makanan, jajanan gitu, kria, dan fashion gitu. Jadi pasar domestik kita juga tidak kalah besarnya. Kalau kita lihat peta
rantai pasok ini, maka sebenarnya yang perlu dicermati adalah kita mungkin adanya di tengah karena size-nya UKM. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya kesempatan itu juga ada di sisi supply business to business-nya. Nah, dengan masalah lingkungan hidup yang ada tadi, akhirnya muncullah agenda-agenda sustainable fashion. Harus sirkuler, harus bisa di-recycle, harus bisa reuse, recycle, reduce, recycle, reuse gitu ya. Ini biasanya logo-logo ini yang seringkali kita temukan di packaging-nya. Nah, kalau kita melihat bagaimana strategi industri sekarang merespon terhadap agenda reduce, jadi mengurangi kebutuhan bahan baku. Karena tadi kalau kita lihat, wah banyak sekali ya yang akhirnya berakhirnya itu di pembuangan sampah. Nah, salah satunya itu adalah dengan metode direct pattern on loom. Jadi seperti ini. Di loom produksi garmennya itu sudah langsung ada pemetaan pola-polanya. Ini yang untuk lengan, ini yang untuk sisi depan, sisi belakang. Jadi itu dari awal untuk cutting sama weaving cutting pattern itu jadi satu langkah, bukan langkah yang terpisah. Kemudian mulai muncul juga teknologi-teknologi yang seperti ini, Electroloom ini ada 3D printer untuk pakaian. Jadi polanya langsung dimasukkan secara komputer, kemudian desainnya langsung disesuaikan dengan badan orangnya, mungkin ada yang bahunya lebar, ada yang bahunya lebih kecil, bentuk badannya seperti apa, itu teknologinya sekarang sudah mulai dikembangkan. Jadi walaupun kita sekarang berada di dalam industri fashion yang bisnis saya masih kecil gitu. Jangan lupa bahwa ekosistemnya itu tidak kecil. Mungkin kita punya keahlian di fashion atau passion di fashion, kemudian kita bisa mengembangkan di arah teknologinya, kita bisa mengembangkan di metode-metode inovasi cara produksi yang lain. Ada lagi yang robotic knitting, jadi yang robot itu sekarang termasuk dalam proses produksi kain metodenya dengan knitting. Ini mesinnya kurang lebih seperti ini nih, Your Choice Shima Seiki atau Thursday Finest, di mana proses robotic knitting ini bisa memproduksi satu pakaian itu 1 jam. Jadi ini gaun gitu seperti ini itu hanya makan waktu 1 jam. Kalau kita bandingkan dengan ketenaga kerjaan yang ada, berarti sebenarnya bisa lebih diarahkan ke desain, ke talenta kreatifnya, tidak hanya ke pekerjaan manual yang ada. Belum lagi banyak 3D printing yang sekarang solusinya mulai muncul untuk sepatu, untuk tas, untuk aksesori, itu banyak. Ini salah satu contoh tadi penggunaan direct pattern on loom. Jadi misalnya ada satu lembar kain seperti ini, dari loom-nya sendiri sudah dipetakan pola-polanya. Ini untuk belakangnya, ya, yang mana untuk depannya. Ini adalah pola untuk sebuah kimono. Jadi ini ada yang shoulder ini bahunya itu sudah langsung dipetakan sehingga ketika kain ini diproduksi itu tidak ada yang terbuang. Semua bisa langsung digunting cutting itu langsung sudah ada pola-polanya, penjahitan pun sudah lebih otomatis. Ini juga salah satu contoh satu lembar kain untuk memproduksi hoodie seperti ini jadi tidak ada yang terbuang. Ini salah satu metode untuk mengurangi adanya waste tadi. Selain itu untuk yang reuse model bisnis fashion yang ada juga ini macam-macam, ada yang sewa, ada yang sharing ekonomi sekarang, kemudian ada juga yang dijual kembali di marketplace. Biasanya kalau kita lihat bahasanya itu pre-love gitu ya, 90% baru. Nah ini bisa di Indonesia pun ini sudah mulai bermunculan seperti contohnya ini adalah Style Theory yang menyewakan jasa sewa baju. Jadi kita langganan per minggu atau per bulan, setiap harinya dikirimkan satu potong pakaian. Nanti begitu sudah selesai, sudah dipakai, dikirimkan kembali ke gudang sentralnya Style Theory oleh mereka, kemudian akan dicuci, kemudian disewakan kembali ke pelanggan-pelanggannya. Jadi ini model bisnis yang berbeda, tetapi menanggapi adanya agenda ke clean production atau circular economy di fashion industry.
Selain itu untuk yang aspek recycle-nya, banyak juga kita lihat brand-brand besar itu mulai menggunakan, kalau yang dulunya menggunakan bahan dasar, baru gitu dari sumber daya alam, sekarang dia mulai menggunakan bahan-bahan, recycle. Jadi ini seperti ini, Adidas mengembangkan sepatunya dari bahan-bahan plastik yang ditemukan dari jala ikan, dari plastik yang terbuang di lautan, itu biasanya bisa diolah kembali. Nah, selain itu kita lihat juga misalnya H&M. Jadi brand-brand, ini yang beberapa yang besar, nanti sebentar saya kasih lihat yang Indonesia. Brand-brand ini pun mulai, mendapat tekanan dari konsumennya justru, yang peduli, terhadap lingkungan. Jadi kalau di tahun 2013, kita beli baju H&M, atau kita punya baju apapun, kita bisa ke toko H&M, taruh baju bekas kita, dan kemudian kita diberikan voucher untuk belanja di tokonya. Itu adalah salah satu strategi mereka untuk mengenalkan, bahwa brand ini, peduli terhadap lingkungan dan kontribusinya tetap tidak jauh dari, model bisnisnya. Kemudian, di tahun 2014 akhirnya mereka punya, inisiatif baru. Jadi close the loop, menggunakan, bahan-bahan yang di-recycle untuk, menjadi bahan dasar produksinya sendiri. Kemudian 2015 mereka nambah lagi, posisinya H&M sebagai perusahaan fashion yang, sustainable dengan, mengedepankan bahwa kalau t-shirt itu di-recycle, maka kita pun bisa, menghemat air sampai dengan 2.000 liter. Kemudian di tahun 2015 itu sudah di-set visi bahwa H&M menjadi perusahaan yang, 100% sirkuler. Sehingga tahun 2016 pun mereka, research gitu melihat bahwa dari tahun 2013 itu mereka sudah, me-recycle 25.000 ton, pakaian. Ini cukup besar ya kalau kita ngelihat tadi kan 80 miliar pakaian per tahun. Nah ini, H&M sudah mulai berkontribusi, recycling-nya seperti itu. Pelajarannya apa? Adalah bahwa dalam rangka kita memproduksi, kita menggunakan sustainability sebagai marketing tool, itu pun bisa menjadi nilai tambah atau nilai keunikan, produk fashion kita yang kita pakai juga. Karena kalau kita lihat secara, proses rantai pasok dan kontribusinya, ketika di dalam fase produksi, bahan baku, ini sangat di hulu, kontribusi terhadap lingkungan itu sekitar 12%. Tapi ketika kemudian ini masuk ke dalam produksi benang, knitting, weaving, bonding, ini ternyata dampak lingkungannya itu kalau di total sudah 20%. Ini sepertiganya saja dampaknya sudah ada di, proses hulunya. Belum lagi ketika kita memproduksi ada bleaching-nya, ada pewarnaan, belum lagi nanti finishing, materialnya seperti apa, kemudian penjahitan dan pembuangan sampah misalnya benang-benangnya, itu pun, berkontribusi terhadap lingkungan. Belum lagi kita konsumsi, begitu kita membeli baju atau klien-klien kita, membeli, ini sudah ada kontribusi lagi sekitar 25%. Dan ketika dia habis masa ekonominya, ternyata masih bisa dikumpulkan bahan-bahan, dasarnya. Jadi misalnya seperti ini ada resleting, itu sebenarnya bisa, didedel, digunakan kembali. Kalau misalnya bahan-bahannya itu yang bisa, ada materi combustible-nya, kadang-kadang diproses menjadi, biomasa, menjadi energi. Nah, kalau bahannya plastik sekarang juga ada, gerakan-gerakan di mana daripada dibuang jadi sampah, ini bisa menjadi bahan bakar sendiri. Jadi secara sirkuler ini produksinya dari ujung sini sampai ke sini, kemudian dia kembali lagi, memiliki nilai ekonomi kembali ke benangnya misalnya dari baju-baju yang, sudah diproduksi. Nah, contohnya ini di Indonesia, ada satu perusahaan namanya Pabel. Pabel ini mengumpulkan baju-baju bekas, di mana kemudian setiap helai benangnya sama mereka disortir, kemudian di-weave kembali dan menjadi bahan baru. Dan bahan ini yang kemudian dijual ke, para produsen fashion. Kurang lebih, bentuknya itu, aktivitasnya ini seperti ini nih. Nah, jadi, ini adalah kegiatan Pabel di mana, ini base-nya di Bandung,
di Jawa Barat, dan dia memproses kembali baju-baju yang mereka kumpulkan, di-weave kembali benangnya, kemudian ditenun ulang untuk menjadi bahan lembaran-lembaran kain yang cukup besar bentuknya, dan mereka gunakan tenaga kerja setempat. Nah, ini kain-kain ini bisa sampai sepanjang ini, dan ini berasal dari kain bekas. Jadi cukup eh, impresif gitu ya, ketika kita melihat penggunaan kain itu bisa punya masa ekonomi yang lebih panjang. Kemudian ketika kita melihat pola-pola ini, kita pun akhirnya ditanya nih, kalau misalnya kayak gini jadi lebih mahal nggak sih bahan bakunya? Nah, inti dari clean production sebenarnya semua itu harus tetap make sense secara ekonomi. Jadi bahan baku itu apakah lebih mahal atau lebih murah, itu pasti nanti akan ada faktor pasar yang mempengaruhinya. Sebagai perusahaan produksi bahan fashion, dampak keuangan dan profitability itu seringkali kita lupa dari modal kerja kita. Misalnya kita lihat ini adalah sebuah unit bisnis produksi kain, dan di sini sebenarnya kita ada stok bahan baku, ini gulungan-gulungan gulungan benang. Kemudian ada gaji yang perlu kita ikuti pakem-pakem upah minimumnya misalnya. Biaya listrik, kapasitas produksi itu juga menentukan seperti apa harga yang bisa kita kenakan karena economies of scale-nya. Belum lagi inventory dan stok bahan yang sudah jadi tapi belum terjual. Nah, pertanyaan yang perlu kita tanya, apapun industri kita, apakah kita masih di yang konvensional atau kita sudah masuk ke dalam green production yang memperhitungkan pengambilan komponen-komponen dari pakaian, itu butuh uang berapa dan berapa lama. Biasanya kalau misalnya kita melihat siklus konversi uang modal kerja kita, biasanya kita akan lihat dari siklus operasional kita. Dari kita meminta quotation dari supplier kita, supplier kain, supplier kancing, renda, resleting, misalnya jarum. Nah, ini biasanya kan dimulai dengan quotation, kemudian orangnya membalas ke kita mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin langsung dibalas. Kita buka PO, kemudian dari kita buka PO dia mengirimkan, ini ada tenggang waktunya, jadi sehari, 2 hari. Tenggang waktu ini yang berkontribusi kepada siklus operasional kita. Ketika kita menerima bahan, semua bahan-bahan baku ini kita terima, kita pun harus mulai memproduksi kan. Nah, di sini adalah proses, ada periode di mana kita pun harus membayar ke supplier-supplier kita, sambil kita sendiri harus butuh nafas modal kerjanya. Ada uang yang terperangkap di dalam stok bahan baku kita, ada uang yang terperangkap di dalam proses produksi karena belum bisa kita tagihkan ke pembeli kita. Nah, sampai kita mengirimkan produk kita ke customer. Ini adalah siklus operasionalnya. Ketika kita lihat, ini ada siklus juga di mana di sini uang keluar, kita bayar supplier, dan di sisi sebelahnya itu adalah kita menunggu pembayaran dari customer kita. Nah, di sini ada siklus konversi uang yang perlu kita cermati, matching nggak antara siklus konversi uang dan siklus operasional kita. Jangan sampai kita belum dibayar, habis itu kita nggak punya modal lagi untuk membeli bahan bakunya. Nah, ini akan mempengaruhi profitability dan kapasitas produksi teman-teman semua. Jadi contohnya di sini dia beli barang, jadi beli inventory dan langsung dibayar, ini dia diberi misalnya tenggang waktu oleh supplier itu 20 hari. Kemudian dalam masa produksinya sendiri butuh waktu sekitar 60 hari dari barang diterima sampai barang bisa dijual lagi. Kemudian kita menjual, kita menerima misalnya kita supply-nya ke multi-brand, ke department store, atau kita punya reseller, kadang-kadang ini ada tenggang waktu di mana kita belum menerima uang, jadi misalnya 30 hari. Jadi sebenarnya kita itu harus bernafas selama siklus operasi 90 hari ini.
kita harus mempersiapkan modal kita untuk bisa berkembang secara bisnis. Dan kalau kita lihat lagi antara kita membayar supplier sampai kita menerima uang kembali, ini kan 60 hari di sini ya. Kemudian ini ada 20 hari yang dipotong karena dia memberikan ke kita keringanan selama 20 hari. Nah, tetap saja kita harus punya cukup modal untuk paling tidak 70 hari karena ada 20 hari di sini, 60 hari di sini, dan 30 hari di sini. Jadi 90 dikurangin 20 hari. Ada 70 hari kebutuhan kita untuk bernafas dengan uang kas yang cukup. Nah, bayangkan kalau teman-teman memproduksinya itu 10, 20, mungkin masih bisa kehitung. Tapi kemudian dapat orderan besar dari brand besar. Ayo coba kirim ke kita 300 piece stoknya, dan 300 piece itu terbagi antara misalnya size-nya juga kan ada XS, S, M, L, XL, XXL, itu aja udah 6 macam dan masing-masing butuh butuh stoknya. Nah, itu akan mempengaruhi sekali arus kas dari teman-teman. Jadi, jangan lupa untuk direncanakan. Jadi ini siklusnya ketika usaha kita membeli komponen atau bahan baku, kita punya rata-rata hari sampai kita harus memenuhi kewajibannya, tidak selalu harus cash on delivery ya, tidak harus COD gitu. Dan masa tenggang waktu ketika barang ini masih diproduksi, masih duduk di gudang, jadi dia belum berubah menjadi uang kembali ke kita. Ketika kita menjual, ini ada seberapa lama kita bisa mengantisipasi dibayar oleh klien kita. Misalnya department store-nya bilang 14 hari ya dibayar. Ketika kita mulai mengembangkan untuk ekspor, berarti ada pengiriman dari tempat kita ke pelabuhan. Dari pelabuhan misalnya dikirim lagi setengah kontainer ke Afrika atau ke Eropa, itu akan memakan waktu misalnya 1 bulan. Nah, dari 1 bulan itu, klien kita mungkin akan bilang dari barang diterima, dia akan bayar 30 hari, berarti ditambah lagi 30 hari, itu 30 tambah 30, tambah pengiriman kita, itu berarti paling tidak kita harus punya modal 2 bulan hanya untuk di sisi ini, kemudian ditambah dengan secara inventory berapa lama proses produksi kita, plus berapa lama ini si supplier kita perlu kita penuhi kewajibannya. Nah, jadi biasanya secara pembukuan ini akan masuk ke hutang dan piutang. Ini berpengaruh ke sana berapa harinya dan berapa lamanya. Karena itu mempengaruhi juga perencanaan keuangan kita. Modal kita sebenarnya cukup nggak sih? Kalau misalnya nggak cukup, apakah kita mencari investor? Atau pilihannya, apakah kita mencari kredit KUR atau fasilitas keuangan supply chain, atau kita bisa menjadi bagian dari koperasi misalnya. Nah, dari semua kebutuhan bisnis kita yang tadi, kita punya pilihan akhirnya. Strategi kita mau seperti apa. Kalau kita membuat stok yang banyak, gitu ya, kita selalu ready stock. Kalau misalnya jualan itu ready nggak gitu barangnya. Ini berarti kita akan mengejar strategi di sini, make to stock. Jadi waktu yang dibutuhkan sampai ke customer itu cukup pendek karena kita sudah menangani proses dari bahan baku, proses produksi sampai bahan yang jadi atau setengah jadinya. Tapi ada juga strategi di dunia fashion di mana di sini prosesnya itu di tengah. Jadi assemble to order. Misalnya orangnya bilang, ini polanya sudah ada tapi boleh dimodif gitu. Nah, di sini ada proses permintaan, oke saya maunya atasannya ini, bawahannya ini, jadi disambungkan lagi oleh mereka. Tapi ada juga proses strategi di mana di sini akhirnya make to order. Jadi PO, buka PO dulu ya. Nanti dikirimnya 14 hari setelah PO gitu misalnya. Berarti kita tidak memproses dulu, tidak nyetok bahan baku terlalu banyak, dan si customer kita yang baru berapa lama? Oh iya, 3 minggu. 3 minggu ya, Kak, nanti dikirim sepatunya gitu. 3 minggu ya, Kak, nanti jaketnya kita kirimkan. Nah, itu adalah strategi make to order. Kesulitannya di sini adalah kita menjadi
harus cukup cekatan dalam memilih bahan baku dan spending apa yang perlu kita persiapkan. Dan juga kapasitas produksinya. Misalnya kita strateginya make to order, di bulan-bulan tertentu, misalnya mau lebaran, itu tiba-tiba orderan tinggi dan kita harus mengejar proses produksi kita. Akan berbeda dengan strategi make to stock, dari kita bikin dulu, nanti begitu mau lebaran, ordernya banyak, udah tinggal kirim. Nah ini butuh perencanaan dari teman-teman juga untuk mengembangkan bisnisnya mau strategi yang mana. Nah, itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tergantung dari pilihan dan kapasitas masing-masing. Atau ada juga strategi namanya engineer to order. Di sini biasanya polanya adalah orang datang ke tukang jahit, kalau zaman dulu kan ke tailor gitu ya, atau ke modiste itu, dia datang dan bilang, "Pak, Bu, saya mau bikin baju kebaya untuk kawinan." Oke, terus kemudian si tukang jahitnya atau kita akan bilang, "Oke, mau bahan apa, Bu? Ini bahannya ini yang lagi trendy, ini harganya segini. Kalau misalnya mau pakai model seperti ini, maka nanti bahannya seperti ini. Ini bisa dibelinya di pasar Majestic gitu kalau di Jakarta misalnya." Jadi ada proses kolaborasi dulu di sini, dua-duanya belum keluar uang dan waktu yang dibutuhkan pun akan disesuaikan. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat hubungannya antara waktu dan kebutuhan modal, jadi kan tadi clean production itu harus masuk make sense secara ekonomi ya. Misalnya kita mau mengambil strategi yang make to stock, yang atas ini, dari kita sebagai supplier ke customer-nya, ini pendek waktu yang dibutuhkan customer, tapi panjang untuk kita. Untuk engineer to order, waktu di kitanya pendek karena tidak harus produksi-produksi dulu, tetapi waktu yang ditunggu oleh customer itu menjadi semakin lama karena dia harus ngasih order, dia harus kasih desainnya, dia harus diskusi sama kita, belum diukur, sudah diukur kemudian juga harus fitting gitu. Ini biasanya harganya pun akan lebih tinggi dibanding misalnya dengan yang make to stock. Nah, kebutuhan modal dan investasinya pun berpengaruh di sini seperti apa. Ya, satu yang perlu kita ingat adalah dalam semua rantai pasok itu ada pergerakan barang dan ada pergerakan uang. Misalnya teman-teman prosesnya di tengah sini nih, memproduksi. Ada pergerakan barang dari produsen bahan bakunya, ya produsen kain, produsen kancing, produsen benang, itu untuk ke teman-teman. Dan ada pergerakan barang dari teman-teman ke reseller misalnya, atau ke toko-toko untuk konsinyasi. Bisa juga dari teman-teman ada kontrak supply ke brand besar misalnya, kontrak Magnun gitu, itu ada pergerakan barang. Dan dari sini pergerakan barangnya langsung ke si konsumen akhir. Jadi ada satu rantai yang terjadi, semua bisnis kita itu tidak terlepas dari itu. Nah, berikutnya sama juga, proses pergerakan uang itu juga dari ujung. Kalau misalnya si buyer kita adalah distributor atau brand besar, mereka pun masih ada satu step lagi di mana buyer mereka harus membayar supaya mereka juga bisa membayar kita dan kemudian kita membayar supplier kita. Siklus ini kalau tidak di-manage dengan baik, maka tingkat profitability perusahaan kita pun akan menjadi berat. Karena apa? Kita ke suppliernya harus bayar cash, tapi kitanya harus tunggu dari si buyernya kita. Atau sebaliknya gitu ya. Di sini suppliernya nggak kita bayar-bayar, tapi walaupun kita udah dibayar sama bayarnya, akhirnya supplier kita pun tidak mau supply lagi ke kita. Nah, aduh, ibu membayarnya lama, gitu. Lebih baik saya supply ke orang lain saja. Nah, itu juga akan mengganggu proses produksi kita. Walaupun semua prosesnya sama, biasanya ada quotation, ada PO, ada surat jalan, begitu barangnya datang, loh ini bukan warna yang saya mau, gitu, ini tidak sesuai spek, dikembalikan, dan itu kerugian yang perlu diperhatikan juga. Nah, sama seperti dunia fashion sirkuler, teknologi baru, inovasi baru, di tataran keuangan pun
sudah ada produk-produk keuangan baru di mana kita bisa memitigasi antara apa yang harus kita bayar ke supplier, kapan kita harus bayar ke supplier, dengan apa yang harus kita tagih dan dibayarkan oleh customer kita. Beberapa bank di Indonesia, beberapa provider di Indonesia sudah punya solusi-solusi seperti ini. Ada yang namanya early payment, ada yang late payment, ada yang sekumpulan invoice dijadikan satu kemudian dirata-rata. Nah, dengan prinsip seperti ini. Misalnya Bapak dan Ibu punya supplier yang harus dibayar dalam 30 hari, jumlahnya 50 juta rupiah gitu misalnya. Nah, si supplier kita kan membutuhkan modal untuk bisa memutarkan modal kerjanya lagi. Pihak bank bisa menalangi ini dulu atas nama usaha kita, tapi memang diberi pengenaan bunga atau diskonto. Nah, di hari ke-30 si bank ini membayar di satu hari setelah invoice dikeluarkan, di hari ke-30 kita membayar ke banknya. Atau 60 hari atau 90 hari, tergantung ya. Kalau di luar negeri bahkan supaya bisa kompetitif, mereka malah bilang ke buyernya, ya udah saya kasih Anda term pembayarannya 180 hari, setengah tahun berarti ya, dia tidak menerima bayaran dari si buyer. Tapi dia punya fasilitas ini dari banknya. Dia bilang sama bank, 180 hari dari sekarang, ini silakan ditagihkan ke buyernya. Jadi dia tetap punya modal berputar dan dia tetap bisa berkompetisi ke si buyernya. Sama juga ketika bisnis kita lah yang berhubungan dengan distributor atau toko-toko atau brand besar yang mengambil dari kita. Misalnya si brand besar ini dia harus membayar 30 hari, tetapi dia melihat kalau bisa diputar 60 hari, kenapa harus 30 hari? Nah, ini yang kemudian difasilitaskan ke penyedia model keuangan ini. Jadi pilihan kita untuk mengembangkan bisnis sekarang itu selain inovasi produk, inovasi proses, tetap mengindahkan tren pasar yang harus ramah lingkungan hidup. Ini ada juga ekosistem keuangan yang bisa mendukung perkembangan usaha Bapak dan Ibu. Nah, yang ini adalah sebuah pertimbangan biasanya namanya matriks Kraljic dari kacamata si pembeli. Kalau posisi kita pembeli juga bisa pakai kacamata ini. Biasanya kita akan melihat supplier-supplier itu ada di di kuadran yang mana. Berpengaruh atau tidak sih ke tingkat keuntungan usaha kita ke bisnis kita? Tinggi atau rendah? Kalau misalnya dampak pada profitnya itu cukup tinggi, maka ini harus bisa punya supplier yang ada pilihan. Biasanya volumenya besar supaya bisa dinegosiasi. Kemudian dilihat juga resiko terhadap tingkat pasokannya. Kalau misalnya seperti kemarin waktu PSBB tidak dapat bermobilitas tinggi, ternyata supply risk-nya menjadi tinggi gitu. Atau misalnya ada import bahan-bahan tertentu, ternyata di sisi negara lainnya itu gagal panen. Jadi supply risk-nya juga ternyata tinggi atau rendah, ini biasanya kita lihat. Nah, supplier-supplier yang biasanya dibayar duluan adalah supplier-supplier yang itemnya strategis. Jadi misalnya gini, kita supply seragam ke pabrik mesin gitu misalnya, pabrik mesin mobil. Untuk dia, yang berpengaruh kepada profitabilitasnya adalah si produksi mesinnya, bukan dari seragamnya. Sehingga posisi kita sebagai supplier seragam sudah pasti tidak strategis. Kita pasti akan yang masuk ke non-critical, kalau bisa di-leverage atau tidak, kalau misalnya seragam kita berpengaruh jadi SPG gitu misalnya, ini ada pengaruhnya. Tetapi misalnya kita memproduksi dan buyer kita itu adalah perusahaan department store atau kita memproduksi atas nama H&M, Adidas, kita menjadi mitra Maklun. Nah, maka kita pun menjadi dalam posisi yang strategis. Karena apa? Kalau kita tidak supply, maka mereka tidak bisa menjual. Sehingga biasanya supplier ini yang akan didahulukan dari
term pembayaran, dari volume. Jadi harus pintar-pintar nih kita posisinya kita ada di mana. Kita di posisi yang non-critical, jadi bisa diganti, volumenya tidak banyak gitu, pesannya juga cuma 7 lembar gitu misalnya. Bisa dipesan dari mana saja, cari di Topet juga gampang gitu. Akan berbeda kalau misalnya kita pemesanannya itu 1.000 piece dan berpengaruh langsung kepada bisnisnya. Jadi kompetisi pun bisa dilihat dari aspek ini. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Yang pertama itu adalah bahwa tren di dunia itu sekarang sudah mengacu kepada clean production, sehingga pola-pola konsumsi di pasar kita sendiri, pasar domestik juga mulai peduli dengan bahan kita ini ramah lingkungan atau tidak. Kalau misalnya bahannya organik, kadang-kadang harganya bisa jauh lebih tinggi. Kalau bahannya itu serat alam yang cukup jarang, misalnya ada kaos-kaos yang dari bahan bambu, serat bambu karena ada properti antibakteria misalnya, itu pun menjadi model opportunity perbedaan produk yang cukup baik. Atau kita bisa juga mengaplikasikan proses ini, reduce, recycle, dan reuse, dan bagaimana kita mencermati industri kita ke depannya itu berkembangnya kemana. Apakah kita akan penambahan mesin, apakah kita akan menjadi lebih efisien di dalam penggunaan bahan, apakah kita akan mengadopsi bisnis-bisnis, model bisnis baru, bukan yang produksi jual, tapi bisa produksi untuk disewakan. Kalau misalnya kita punya tenaga kerja yang cukup banyak, bisa juga dikemas seperti ada satu brand namanya Patagonia, itu dimanapun dan seberapa lama pun bahan Anda, itu bisa dibawa kembali untuk direparasi. Ada juga di Jakarta itu dia mengadopsi prinsip slow fashion, jadi baju itu seiring dengan berjalannya waktu, warnanya bisa dicelup kembali, jadi potongannya sama tapi warnanya bisa berganti, modelnya juga bisa disesuaikan. Jadi model-model bisnis ini di dalam clean production adalah pilihan kita. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus cukup cekatan dalam memanage modal kerja kita sehari-harinya seperti apa, dan strategi kita ke pasar itu mau pilih yang mana. Make to stock, assemble to order, make to order, atau engineer to order. Sekian teman-teman, kalau ada pertanyaan, silakan. Mari kita berdiskusi sama-sama. Saya ternyata belum unmute. Oke, terima kasih Mbak Lysia. Wah, menarik ya ternyata ya. Dan saya juga tadi akhirnya baru tahu tuh informasi mengenai yang cutting laser segala macam itu sudah menggunakan teknologi terkini. Jadi jadi potongan-potongan dan jahitan tuh akan jadi lebih rapi. Terus sudah nggak ada lagi tuh sisa kain betebaran bekas potongan-potongan. Apa sih namanya kain perca ya, itu ya itu kan? dipakai buat ini ya, oma-oma selimut gitu, nenek-nenek Iya gitu. kan, atau buat tugas kerajinan tangan sekolah gitu kan. Jadi nanti kalau ditanya anak zaman sekarang udah gak kenal soalnya bahannya semua habis jadi satu produk baru gitu. Oke, nah ini para peserta sudah makin bertambah ternyata. Saya persilakan nih, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Mbak Lysia, atau seperti tadi saya sampaikan ingin memberikan misalkan sedang ada sesuatu yang dihadapi gitu ya, Mbak, saya begini nih, kira-kira baiknya gimana? Silakan Mbak. Di sini ada Pak Rusmanto tadi sempat tulis Mbak Lysia ini yang ada di business plan kemarin ya, iya betul. Mbak Lysia ini yang kemarin berbagi banyak hal dengan Mas Arief, Mas Edric dan Mbak Dewi juga gitu ya. Jadi silakan. Atau masih mau lanjut pertanyaan yang kemarin, Pak Edi? Mau lanjut? Oke, sambil menunggu Mbak Lysia sambil menunggu pertanyaan dari peserta tadi, sedikit ada contekan untuk bertanya nih Mbak, untuk Mbak Lysia mungkin juga perlu diinfo juga kepada peserta gitu kan. Seperti
apa sih Mbak, bagaimana implementasi dari clean production itu dalam sebuah usaha? Gitu ya Mbak. Apa langkah awal yang harus dimulai untuk menerapkan clean production ini tuh di tempat kita sendiri gitu Mbak? Sebenarnya sih sekarang di Indonesia dan di industri ini juga menjadi, bahan pembicaraan. Yang pertama adalah yang paling mudah itu mengurangi, buang-buang sampahnya. Jadi kalau kayak Oke, benang benar. gitu, itu yang pertama kali kita 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 lihat. Jangan sampai beli kainnya banyak, terus habis itu sisa percanya, jadi nilainya sangat kecil ya. Dan di program Milo Score juga, diajarkan gitu bahwa kita harus punya area produksi itu yang tertata supaya tidak membuang-buang, bahan baku. Kemudian para pekerja kita juga, bisa menemukan, apa yang dia butuhkan dengan waktu yang cukup cepat. Nah, salah satunya itu adalah untuk mengurangi tadi, sampah tadi. Jadi ada, reduction, jadi ada kan reduce, recycle, reuse. Terus, Nah, di reduce-nya itu kita mengurangi, kesia-siaan dalam hidup gitu. Kalau memang butuhnya segini ya dipasir gitu, jangan sampai kita kurang banget, atau kelebihan dibuang-buang gitu, itu juga akhirnya akan menjadi waste, baik secara bahan maupun secara keuangan juga gitu. Oke, baik. Nah ini Mbak ada dari Nancy Valency, Electrolum sama robotic Ya, knitting Knitings didetailkan Kak dalam ya. kaitannya dengan reduce. Yes, ya. Nah, Electrolum dan robotic knitting itu mereka karena sudah diprogram, jadi pemakaian bahan itu sudah diprogram untuk desain baju seperti ini. Benangnya kan biasanya kalau kita, misalnya masih jahit tangan atau masih pakai mesin yang manual, itu kadang-kadang suka ada sisa benang segini, sisa benang Hmm, Nah, kalau misalnya sudah memakai, mesin-mesin yang sudah ada, itu, bisa diperkecil karena algoritma mereka akan menyesuaikan untuk penggunaan benang, untuk model dress atau, atasan seperti ini, itu seperti apa sudah terprogram. Jadi reduction itu sudah, sangat, diminimalkanlah, penggunaan bahan yang, tidak lagi perlu. Termasuk juga karena dia sudah memakai komputer, misalnya ada lipatan yang di ujung gini ya, nah ini sudah sangat-sangat, detail sekali, tidak hanya per milimeter gitu, itu presisi, produksi presisinya itu sudah, sangat jauh. jadi Kadang-kadang kalau lebih rapih gitu jatuhnya rapi, Mbak ya. satu rapih, yang kedua dia, akan mengikuti kalau misalnya butuhnya, 1,005 mili ya, si Nah, dan dia 0,05 akan mili bikin seperti itu semua gitu. Ya, ya. betul betul. Oke, Ini itu tadi sesi Mbak Nancy. Mbak heeh, Nancy gimana? Kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi silakan Mbak Nancy ya, dan masih terbuka. Silakan Mbak Nancy, maaf tadi kepotong. nggak apa-apa, ini misalnya hari ini memang ini yang siang ini agak yang, "Hah, future?" Gitu ya. Wow, gitu, bisnisku jadi seperti apa ini? Nah itu Wah, jadi harus apa yang harus saya lakukan? Mulai dari mana ini? mulai dari mana gitu. Nah, kalau misalnya UKM di Radius ini cukup mahal atau enggak, karena teknologinya komputer. Sebenarnya UKM itu kan kita memikirnya mungkin sekarang dalam posisi, produksi ya. Jadi kita mikir, "Waduh nih kalau saya beli komputer, harus ada operatornya, mesinnya juga belum tentu murah," gitu ya. Cocok nggak sih buat UKM? Nah, sekarang gini, mari kita balik. Kalau kita punya supplier yang sudah punya mesinnya, jadi kayak tadi tuh, kita akhirnya meng-outsource-kan proses produksinya ke, perusahaan-perusahaan ini. Jatuhnya malah mungkin lebih murah. Selain itu, UKM kita ini akan ada di, rantai nilai yang mana? Di produksinya, di penjualannya, atau malah kita mengambil posisi, sirkuler, di mana kita akhirnya mengumpulkan dan mengirimkan kembali jadi supplier, bahan, sirkulernya ke perusahaan yang sudah ada. Jadi pilihan, UKM ini menjadi sangat luas, tidak hanya, untuk produksi. Atau mungkin Mbak Nancy mau mau live, cerita sedikit bisnisnya apa, mungkin bisa jadi bisa sambil diskusi? Ya, dan siapa tahu juga Mbak Nancy bisa sharing juga ya dengan peserta lainnya. Mungkin teman-teman operator boleh dibantu nih Mbak Nancy, kalau berkenan kita siapkan Mbak Nancy untuk live seperti tadi pagi yuk. Kita pindahkan dulu, kita geser dulu Mbak Nancy supaya bisa menyalakan kamera dan mic-nya.
Oke, Mbak Nancy sudah bergabung ke sisi panelis. Halo Mbak Nancy. Halo. Ah, Ya. ini dia. Mbak Nancy, kalau berkenan boleh loh menyalakan kamera. Oh, oke. Iya. Halo, selamat siang. Selamat Halo, siang Mbak Nancy. Iya. Oke, silakan Mbak Nancy, Mbak Alicia. Mbak Nancy, Eh, bisnisnya apa Mbak? Cerita dikit dong. iya. Brand saya Gesial. Hmm, Berasal dari kata gelang dan sial. oke, oke, Jadi saya memang untuk bikin dress, kalau ada sisa potongan itu saya larikan ke kalung, gelang gitu. oke. Berarti sudah Eh, mulai menerapkan apa namanya apa reuse dari bahan-bahan yang sudah ada ya akhirnya. Iya, kemudian kalau bikin baju saya juga biar nggak bersisa, memang saya udah bikinnya kotak, polanya kotak. Ya, Jadi lebih ke arah model kimono atau ponco gitu. oke, Kan oke. itu kotak semua, jadi nggak kebuang. Yang kebayang baru itu sih. Cuman itu apa ya? Saya mikir apa itu naluri aja gitu loh. Ya, ya. Jadi apa namanya ini modelnya kotak-kotak-kotak. Ya biar nggak Ya, kebuang gimana sih? Oh ya kotak ya, deh gitu. ya, 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 Terus ya. kalau misalkan scarf, sial-sial itu saya juga bikin. Jadi karena potongannya juga kotak gini, saya mikir gimana supaya bisa jadi baju. Jadi 2 sial saya tempel, gimana saya jadi baju gitu. Akhirnya Oke. kotak-kotak juga gitu. Spesialis apa kubis ini apa kalau ada apa art namanya kubis yang apa Nah, namanya semua base-nya itu kotak-kotak. Oke. Kalau misalnya Mbak Nancy sendiri biasanya melihat tren pasarnya dari udah lama Mbak Nancy jualannya? 2018. 2018. Oke, sama 2 tahun terakhir ada tren yang dilihat nggak? Maksudnya dari si penggunaan kotak-kotak apa model-model kotak-kotak ini? Ya, saya memang ini ya ke slow fashion sih. Cuman saya nggak menggunakan kata slow karena slow itu konotasinya Slow. ya nanti kamu slow, pelayanannya slow, semua slow. Jadi saya bilangnya long lasting fashion. Long lasting, oke, oke. Ya, saya bilangnya Gesial ini long lasting fashion. Terus saya nggak bikin ukuran S, M, L gitu nggak. Saya bikin satu ukuran yang L juga masuk, S juga masuk, Oke, all size itu ya semuanya all ya. size. Jadi biar nggak terus buang ini ya. Setiap kita cutting itu kalau S buang, nanti M buang lagi gitu kan. Jadi Ya. saya bikin satu yang ini ya pasti harus mikir model yang kira-kira ya itulah slow speed kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Saya udah gitu. Terus saya hindari kancing sama zipper. Kenapa, Mbak? Nggak muat. Kalau ada kancingnya nanti Biar rapat gitu. orang berat badan naik atau turun, terutama naik ya, itu langsung udah buang baju gitu. Ini cocok buat kita dan Ya, saya mikir yang gimana deh, ya mungkin sabuk gitu ya. Kalau ya, mau langsing sabuk, tapi nggak buang itu ya, nggak buang. Terus zipper itu kan juga logam, ya, kan juga susah di ini ya. susah untuk apa? Terus zipper juga bikin apa itu macet ya. Ya, Bajunya nggak apa-apa, zippernya macet. Nah, kadang orang nggak bisa betulin kan, kebuang lah semua. oke. Ya, saya mikir itu. Sebenarnya di Indonesia itu kita punya advantage bahwa sekarang kan karena kita alasannya ekonomi duluan ya bahwa ini jangan buang bahan deh sayang ini apa supaya mudah diolahnya kembali akhirnya produknya menjadi kotak. Kemarin saya sempat diskusi sama beberapa buyer di Jepang. Ternyata Jepang itu memiliki QC fashion sendiri. Jadi walaupun misalnya produksi kita baik, belum tentu bernilai fashion gitu di negara pasarnya. Dan akhirnya sebenarnya bisa kita kedepankan dengan melihat tren yang ada seperti ini, clean fashion, circular fashion, ya kalau nggak mau pakai kata slow fashion ya, itu bisa dijadikan marketing angle terhadap produk kita saat ini. Karena kebetulan memang agenda secara internasionalnya juga ke arah seperti ini. Mesin-mesin seperti yang tadi direct pattern on loom, robotic knitting, sebenarnya itu adalah bagian dari seluruh effort besar. Jangan sampai kita membuang bahan, efisiensi kerja, produktivitas juga.
Di Indonesia ada beberapa biasanya yang untuk R&D, kebutuhan R&D, tapi untuk menjadi kayak wiki maker space gitu di Indonesia memang masih sangat jarang penggunaan mesin-mesin ini. Di luar negeri sudah banyak yang eksplorasi dan berinovasi di situ, karena memang satu dari segi marketing ada yang percaya ini unique selling point-nya yang bisa dimajukan, bahwa oh ini fit banget sama baju sama badanmu gitu, karena udah ukurannya itu sudah pakai mesin, tidak ada lagi intervensi manusia yang terjadi di sana. Tapi di Indonesia karena kita tenaga kerja masih relatif lebih murah, sekarang penggunaan mesin-mesin ini masih sangat jarang dipakai secara umum. Seperti itu. Tapi kalau misalnya mau beli mesin tenun otomatis gitu itu banyak, bisa pesan, harus pesan dari luar masih tetap, tapi ada supplier-suppliernya. Jadi tadi yang DPOL, Electrolum, dan robotic knitting itu ada di Indonesia? Di Indonesia setahu saya belum, tapi mungkin saya juga ketinggalan. Di Jepang itu sudah, di Hong Kong ada beberapa yang sudah menggunakan juga. Ya kalau UKM mau ke sini kayaknya ini. Harus rame-rame. Jadi misalnya 50 UKM, terus yuk kita patungan gitu untuk si robotic knitting-nya supaya lebih cepat gitu. Itu memungkinkan sekali. Sebenarnya sih untuk UKM di Indonesia alasannya kita memaparkan ini adalah supaya kita paling tidak aware apa yang terjadi di dunia, dan ketika misalnya pesanannya kita harus compete dengan presisinya robotic knitting, itu pasti kadang-kadang pas di sisi QC-nya, aduh ini kok ada mencelok sedikit, ini kurang rapi sedikit, karena memang di Indonesia masih kurang penggunaan teknologi seperti ini. Berarti ya nggak ikut reduce, tapi ikut yang reuse sama recycle. Betul, masih bisa. Iya. Tidak selalu harus mengadopsi teknologi terdepan, tapi kita masih punya angle yang lain. Tadi ada brand yang mempermak ya? Iya, betul. Itu apa ya, Kak? Tadi namanya Patagonia. Kalau spelling? Patagonia itu Patagonia. Okay. Patagonia ini kalau di Indonesia itu sejenis Eiger. Oh, oke. Okay. Jadi outdoor, kualitasnya tinggi, harganya itu tidak murah, tetapi mereka memposisikan sebagai perusahaan fashion yang ramah lingkungan. Ya karena itu ada agenda reduce, reuse, recycle-nya. Jadi mereka justru menggunakan angle ini untuk mengedepankan brand mereka jadi sangat niche. Bisa juga. Ayo Bu Nancy, semangat gitu. Masih bisa, peluangnya banyak sekali, dan bisa dijelaskan sebagai bagian dari messaging-nya, bahwa kenapa kok produk-produk dari brandnya Ibu Nancy bentuknya kotak-kotak gitu. Jadi bukan dilihat sebagai ini kok baju gombrong-gombrong semua sih gitu, tapi ada elemen ini karena ada nilai lingkungan hidupnya, ini ada nilai tren sekarang yang reduce, reuse, recycle tadi. Gitu. Makasih Kak. Makasih Bu Nancy. Ini ada juga yang lain, ada dari Siti Hawa, sisa perca dibuat jadi bantal, jadi produk rutin, akhirnya sekarang jadi buat masker jadi juga. Masker, wah. Ini udah reduce, reuse banget nih penggunaan bahannya. Ada lagi nih Bu Siti Hawa, zipper besi yang rusak. Kalau tadi mungkin Bu Nancy cerita soal zipper besi yang rusak bisa buat bros, bisa buat aksesori. Nah, ini bisa collab nih antara Bu Siti dan Bu Nancy. Cerita soal fashion itu memang tidak ada habisnya. Sekarang itu banyak sekali pilihannya, tapi kesempatan yang ada di Clean Production ini adalah mengangkat aspek lingkungan hidup dan
kita tetap bisa berbuat baik dengan proses ekonomi kita. Oke. Oke, Ini mungkin yang lain. Oke. Oh, Bu Dimensinya. Nancy-nya seperti itu. Oke, baik. Mbak Lisia, mungkin dikit, Mbak. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu, Mbak. Seberapa pentingnya nggak sih, Mbak, mengedukasi para pelaku bisnis, pelaku UKM, untuk mengedukasi tentang si clean production tadi untuk mengurangi resiko khususnya terhadap lingkungan dan manusianya itu sendiri. Seberapa penting untuk mengedukasi mereka itu? Sebenarnya tergantung dari pelaku UKM-nya. Kalau sekarang kita mempromosikan yang sekarang lagi tren itu memang tren pewarna alam. Sebenarnya tren pewarnaan alam itu ada yang dari biji kopi, ada yang dari kulit manggis, ada dari macam-macam. Yang kita lihat sebenarnya itu tidak dipromosikan sesuai dengan trennya, justru malah seolah-olah terkesan sebagai produksi bahan yang aduh UKM banget gitu. Padahal sebenarnya kalau kita geser sedikit cara kita memarketingnya, sekarang itu si tren clean production, tren circularity dalam produk fashion ini malah justru menjadi nilai jual yang jauh lebih tinggi dibanding sekedar produksi gitu-gitu aja gitu. Jadi pesannya hari ini sebenarnya kita memaparkan clean production ini karena satu kita memproduksi pakai bahan alam, ayo itu justru malah yang dijadiin unique selling point-nya. Jangan malah malu-malu. Bisa jadi satu keunggulan produknya itu sendiri berarti ya, Mbak ya. Nilai jual tambah juga berarti bisa dibilang ya. Betul. Gitu. Oke. Dan mengenai clean product ini sendiri, Mbak, ada standar khusus nggak sih, Mbak, untuk setiap industri itu, kayak misalkan sekarang di fashion, punya nggak sih ada standar khusus, kebijakan khusus tentang clean production untuk fashion itu apa? Kalau makanan bagaimana? Atau sebenarnya ada satu patokan bersama, tapi nanti ada turunannya atau gimana, Mbak? Beda-beda dari setiap pasar. Kalau di Indonesia sendiri sih tidak ada ya standarnya. Ini baju organik gitu kan, belum ada baju. Itu belum ada gitu. Tapi kalau di luar negeri sebenarnya beberapa materi, misalnya bahan yang dipakai itu ramah lingkungan, non chemical, itu justru bisa menjadi label sendiri. Seperti misalnya fair trade itu di luar negeri lebih banyak. Nah, teman-teman yang pelaku UKM yang hadir di sini hari ini punya pilihan mau mulai mengejar supaya bisa masuk ke standar status supplier. Jadi ada brand-brand yang mereka memang sengaja membeli dari UKM tapi standarnya udah dikasih gitu. Hanya kita harus mengikuti prosedur dan standar spesifikasi mereka. Misalnya tidak boleh ada anak-anak yang bekerja di di fasilitas kita misalnya. Karena mereka sebagai brand kayak tadi H&M misalnya, mereka harus mempertahankan komitmen mereka secara internasional sebagai perusahaan yang sustainable. Bahannya juga bahan yang diproses dengan bahan yang tidak ada kimianya gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kita yang jadi UKM-nya mau supply ke sana, terus habis itu kita yang udahlah supaya cepat ini dicampurin aja nih bahan kimia gitu. Wah itu fatal gitu. Akhirnya karena kita nggak aware kenapa sih kok ribet banget gitu harus alami. Ya, karena ada komitmen clean production itu dari si buyer kita. Termasuk juga ketika kita mengembangkan brand sendiri, jadi kayak Bu Nancy gitu, saya punya gelang, nggak punya shawl. Nah itu mau seperti apa komitmennya untuk berani bilang bahwa loh perusahaan saya sudah menerapkan ini prinsip-prinsip clean production dan masuk akal secara ekonomi. Termasuk misalnya packagingnya juga. Sekarang pilihan packaging itu sangat banyak ya. Variatif banget ya, Mbak ya. Banyak banget itu juga bisa menjadi salah satu angle penting. Jadi mau dikedepankan sebagai market baru atau bisnis model baru, misalnya, aduh saya cari marketnya susah nih, kok stoknya nggak kejual-kejual.
punya pilihan si yang sewa tadi. Jadi diproduksi, habis itu disewakan. Walaupun di Indonesia kadang-kadang orang masih geli gitu ya, aduh baju bekas gitu kan. Tapi itu bisa kita kemas bahwa oh ini kita punya mitra laundry yang ramah Laundry yang lingkungan. kompeten misalnya gitu ya, Mbak Iya, ya. iya, itu masih bisa. Ini ada nih dari Ratih. Dari Ratih nih, Mbak. Customer saat ini apa nih? Customer saat ini paham dan lebih menghargai. Oh banget. Biasanya Betul. sisa bahan untuk ikat rambut, bandana, patchwork, tas dan lainnya. Mengedukasi customer lokal untuk memahami yang lebih Lebih berat. berat. Mohon Mohon masukannya. masukannya. Iya, edukasi masyarakat itu biasanya yang di kota-kota besar itu yang jauh lebih peduli sama oh ini fashion, circular fashion atau slow fashion gitu ya, di branding seperti itu. Tapi sebenarnya saya sendiri percaya bahwa kadang-kadang kita tidak perlu mengedepankan ini clean fashion loh gitu, nggak perlu gitu ya. Tapi bahwa si produk itu dibuat dengan baik, diproduksi dengan baik, pelayanan kepada customer-nya juga baik, baru perlahan-lahan kita perkenalkan bahwa, "Udah suka kan sama barang saya? Ini juga ramah lingkungan loh." Jadi dia juga merasa, "Wah gila, ada nilai lebih lagi nih dari apa yang dia beli." Akan berbeda dengan pasar-pasar yang memang peduli dengan ramah lingkungan, justru itu yang awalnya kita gaungkan bahwa oh ya yang kayak Fabel tadi gitu, kita memang circular fashion company, kita memang perusahaan kain yang mendaur ulang, itu memang angle dari mereka. Coba Mbak Ratih mungkin mau live cerita sedikit bisnisnya apa? Apakah sekarang produksi ikat rambut, bandana, patchwork? Patchwork-nya dan tas dan lainnya mungkin boleh kita sharing ya, Mbak Rati, izin silakan teman-teman. Yuk coba tolong digeser Mbak Rati supaya bisa menyalakan kamera dan mic supaya bisa ngobrol dan sharing-sharing nih. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat peserta yang lain seperti itu. Oke, Mbak Rati sudah bergabung di sisi panelis. Halo, selamat sore Mbak Rati. Selamat siang menjelang sore maksud saya. Mbak Rati. Ya, selamat sore. Sore. Ya, maaf di sini anginnya agak kenceng. Jadi kemarin kalau dulu kita punya customer kalau dari luar itu mereka biasanya kalau pesan baju ke kita pasti mereka minta bahannya itu harus sampai habis gitu ya. Jadi di situ mereka jadi sampai barang kain yang terkecil pun terakhir kita bikin scrunchie itu ya semacam ikat rambut itu disambung-sambung. Dan di 2 tahun yang lalu saya mulai membuat kayak semacam scarf itu dari perca kain yang dirobek-robek dijadikan tali, kemudian kita rajut jadi scarf seperti itu. Iya. Itu sih pengalaman saya. Tapi yang susah itu adalah mengedukasi kita teman-teman yang maksudnya untuk pasar lokalnya, pasar di sini. Kalau kita bilang itu dari sisa kain, mereka malah mikir harusnya murah dong gitu. Padahal sebenarnya kan lebih ribet kalau bikin dari perca kain seperti itu kalau dari saya. Iya. Mumpung ini trennya lagi sirkular dibalik Bu. Ini dari saya memakai prinsip dari Eropa atau dari Amerika atau dari mana-mana gitu. Ini sekarang prinsip lingkungan hidup itu bisa banget. Sebenarnya praktek ini di Indonesia sudah lama dilakukan ya. Maksudnya saya ingat dulu juga kalau misalnya di rumah ada scrunchie yang bahannya sama gitu, bisa matching-an gitu. Kalau sekarang kan sama masker biasanya ya matching-annya. Sekarang ada maskernya. Betul. Kalau misalnya dari saya sih sebenarnya mungkin tidak hanya dari edukasi ke pasarnya, tapi bisa juga dari branding. Jadi branding effort-nya kita bahwa kita mengikuti prinsip-prinsip ramah lingkungan, bisa mulai cari-cari melihat konsep-konsep yang dipakai oleh brand besar, bagaimana mereka mengedepankan produk ramah lingkungannya mereka.
kan tidak perlu kita semua yang mengarang ya, kadang-kadang kita bisa ngelihat nyontek dikit deh gitu, ini brand itu cara marketingnya bisa seperti itu, gimana kita kita lihat. Dan edukasi customer ini memang menjadi tantangan di Indonesia karena persepsi itu, percaya itu murah, kalau bahan bakunya sisa gitu, ini barang sisa gitu, tadinya juga kebuang gitu kan. Padahal sebenarnya kita bisa membuat line produk baru lagi gitu dengan prinsip-prinsip sirkuler tadi yang dijadikan brandingnya justru. Jadi nilai lebihnya bahwa ini untuk lingkungan hidup. Ada juga satu brand itu yang dia menjualnya dengan membeli satu piece ini Rp100 didonasikan untuk seragam sekolah atau didonasikan untuk masker bagi komunitas yang kurang mampu gitu. Itu ada juga yang pendekatannya seperti itu. Jadi walaupun barangnya sisa dibeli dengan harga lebih tinggi itu hanya karena marketingnya. Iya, saya pernah dulu masuk ke salah satu, bukan di Indonesia ya, tapi di toko itu sebenarnya sudah menginspirasi, itu sekitar tahun 2012 mungkin ya. Itu toko di salah satu negara khusus menjual sepatu-sepatu bekas gitu ya. Kemudian terus dan harganya mahal banget di situ gitu. Dijual dengan harga mahal banget gitu. Oh, iya. Kita terinspirasi, tapi sulit sekali mewujudkan itu untuk saya ya, maksudnya saya di baju atau di fashion itu sulit banget nge-branding itu gitu, biar orang paham bahwa kalau melakukan hal seperti itu sebenarnya lebih ribet, kenapa harganya jadi tidak biasa gitu ketimbang kita memakai bahan yang baru gitu. Iya. Mungkin dari Ibu ada ide-ide atau kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk mengedukasi. Saya kurang pengalaman ya atau gimana untuk membuat itu menjadi hal yang, karena kami 2019 juga coba membuat circular fashion. Itu kita juga buat fashion show dalam satu grup gitu. Kebetulan ada sponsor juga dari salah satu hotel di Bali yang juga melaksanakan ini gitu. Mereka stafnya menggunakan bahan-bahan kayak spray yang sudah nggak dipakai, itu mereka warnain lagi, kemudian mereka jadiin baju untuk karyawannya dan bagus kelihatannya. Tapi untuk kami sendiri masih jalannya masih di tempatnya. Terus kena pandemi lagi. Belum kelihatan hasilnya gitu dengan baik. Jadi belum ada customer yang nyantol untuk misi kami ini gitu. Iya. Aku mungkin sharing screen ini yang justru H&M ini salah satu perusahaan yang sangat agresif dalam menjelaskan kenapa produk mereka itu sirkuler. Jadi mereka menjelaskan di websitenya, jadi dia pakai website itu untuk cerita apa sih yang mereka kontribusikan di dalam value chain-nya mereka. Jadi di dalam produk mereka sendiri tidak hanya H&M, jadi banyak brand-brand yang di bawah H&M yang mereka market dengan line-line, jadi ini line premiumnya, yang ini line khususnya, dan sangat-sangat diarahkan untuk circular product. Kalau yang tadi, coba ya, Pabel. Nah ini perusahaan yang tadi yang kain yang di Indonesia, mereka mengedukasinya seperti ini. Jadi dikasih informasi bahwa tekstil itu lebih, jadi ada pesan-pesan yang dikemas secara cantik gitu oleh mereka untuk menyampaikan pesan sirkulernya. Jadi ini dijadikan seperti motonya sendiri ya, membuat ini menjadi bagian dari budayanya. Jadi semua materi marketingnya pun diarahkan untuk bercerita. Jadi dia tidak malu-malu untuk kita sirkuler gitu. Dia baru nanti dari situ orang bertanya, apa itu sirkuler? Prosesnya seperti apa?
disinilah dialog dan kenapa harga lebih mahal itu menjadi apa namanya cerita dari yang mereka lakukan. Ini ada. Kemudian kalau misalnya tadi yang saya sharing soal Patagonia, nah Patagonia ini bentuknya seperti ini. Tuh, dia dari depan langsung kita perusahaan sirkuler. Jadi dia langsung straight to the point. Kita perusahaan yang memang punya line yang barang-barang barunya, tapi dia ada khusus satu section di mana di sini dia ada barang-barang lain bisnisnya mereka yang untuk bisa dipakai kembali gitu. Nah ini jaket bekas, backpack yang sudah dipakai gitu, ini sudah ada dan ini mereka tidak malu-malu untuk mengklaim secara langsung. Jadi pede-pedean gitu. Kalau kita lihat ya mau pede-pedean dari depan gitu langsung oke, kita sirkuler gitu. Jadi orang langsung ya kenapa sirkuler ya sebagian mereka bercerita walaupun mereka perusahaan fashion tapi langsung bilang bisnis kami adalah untuk menyelamatkan planet. Jadi dia tidak bilang oh saya perusahaan fashion gitu. Enggak, tapi saya menyelamatkan planet ini. Kalau kamu beli, kamu juga penyelamat planet gitu. Ini messaging-nya dari Patagonia. Tuh langsung bilang kita movement gitu. Kita bukan cuma perusahaan perusahaan fashion gitu. Dia langsung mengklaim dan brandingnya pun kalau dilihat kan biasanya kalau perusahaan fashion kan desain, glamor gitu ya. Ini tidak, yang dia gunakan sebagai metode marketingnya adalah ya gambar-gambar seperti ini, industrial, alam, sebagai bagian dari brandingnya mereka. Dan pemilihan influencer, jadi influencer yang mereka pakai pun yang mencerminkan gaya hidup itu. Jadi tidak yang penting cantik atau tidak, tapi mereka menggunakan semua brandingnya konsisten. Apa yang mereka lakukan. Nah, semoga ini bisa menjadi contoh, Bu Rati. Iya, menginspirasi sekali. Dari tadi saya udah berusaha Patagonia karena mungkin saya kurang ilmu ya juga ya, terlalu asik di zona nyaman kita gitu di lingkungan kita, ternyata di luar sana jauh banget. Mungkin referensi seperti ini yang kurang gitu, dan menurut saya ini bagus sekali. Iya. Jadi ini walaupun ini tas bekas bisa dimodif lagi, digiatkan lagi gitu dari mereka. Ini yang Patagonia, contohnya Patagonia. Gitu. Ayo semangat Ibu. Apalagi di Bali. Di Bali itu banyak sekali nih konsumen-konsumen yang wow gitu. Dan di Bali juga sekarang mulai bermunculan pakaian renang, pakaian surfing itu yang dibuat dari plastik yang didaur ulang. Itu mereka mulai memproduksi di Bali. Terima kasih Ibu sudah berbagi. Sama-sama. Terima kasih Bu Rati sudah berbagi. Oke, kita lihat lagi, apa masih ada yang antri untuk bertanya? Oh, sebelumnya sepertinya belum ada. Terakhir masih Bu Rati. Oke, Mbak Lisya, mungkin sebelum masuk ke dalam sesi terakhir, sebelum peserta juga akan mengisi pretest dan post-test yang kita geser ke akhir, mungkin ada sedikit penutup mungkin dari Mbak Lisya, atau bukan penutup ya statement terakhir begitu ya untuk materi mengenai clean production kita pada siang hari ini. Bisnis fashion itu bisnis kreatif. Dari dulu sih masuknya ekonomi kreatif gitu ya. Jadi yang kreatif itu tidak hanya dari desain, tapi model bisnis pun kita bisa kreatif. Kalau misalnya pasarnya belum teredukasi, kita bisa kreatif menggunakan itu sebagai kesempatan marketing. Kalau kita stoknya banyak, nggak kejual-kejual, kita pun bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan seperti Style Theory tadi,
di mana mereka justru menyewakan baju-baju dan mereka selalu mencari mitra-mitra suppliernya mereka. Jadi clean production itu bukan berarti cuma bersih aja, tapi sebenarnya ini adalah keseimbangan antara bisnis kita dan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Lagi trendy, jadi mari kita grab Jadi clean-nya ini juga nggak cuma sekedar clean bersih nih Mbak ya. Iya. Iya benar. Aku bersih kesempatannya. Iya semuanya. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan, Mbak Alicia, ini peserta kebetulan kita akan meminta mereka untuk mengisi pretest dan post-test. Sebenarnya tadi harusnya pretestnya di awal ya, namanya juga pretest kan. Cuma dikarenakan tadi kita belum dapat informasi, belum dapat datanya. Jadi mungkin boleh dibantu teman-teman dari operator, silahkan ditayangkan. Oh, oke, sudah ini dia. Para peserta silakan untuk mengisi pretest. Oh, langsung ya pretest dan post-test langsung dikasih. Oke, nggak apa-apa. Silakan untuk mengisi pretest di link yang tertera dan setelah mengisi pretest bisa dilanjutkan untuk mengisi post-testnya. Nah, kalau ada yang bingung apa sih isi pretest dan post-testnya? Jadi sebenarnya materinya atau pertanyaannya masih berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Alicia, gitu. Jadi tidak terlalu jauh-jauh, gitu kan. Jadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Alicia secara detail, tinggal bagaimana pemahaman para peserta. Dan perlu saya ingatkan, di sini tidak ada nilai minimum, tidak ada nilai maksimum, tidak ada betul, tidak ada salah ya. Jadi silahkan saja diisi sesuai dengan pemahaman dari para peserta. Seperti itu. Setelah mengisi pretest, jangan lupa juga untuk mengisi post-testnya. Nah, jadi dua-duanya nih harus diisi. Gitu ya. Pertanyaannya ya sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Sudah disampaikan juga oleh Mbak Lisian pada sesi pemaparan. Oke, kita kasih waktu kurang lebih sekitar 2 menit untuk masing-masing mungkin ya. 2 menit untuk pretest dan 2 menit untuk post-test. Ya, diharapkan para peserta juga bisa mengikuti dan mengisi, maksud saya mengisi pretest dan post-test tersebut. Nah, sambil menunggu peserta, izin saya Mbak Alicia informasikan nih, kegiatan kita ini masih ada besok nih para peserta. Nah ya Mbak Alicia ya, kita juga masih ada besok. Nah besok itu kita akan hari Jumat tanggal 16 April 2021 kita akan ada lagi 2 sesi lagi. Nah akan ada 2 sesi lagi sama seperti hari ini. Sesi pertama besok itu sebentar saya buka contekan saya dulu. Oke ini dia. Sumber daya manusia. Mengenai sumber daya manusia, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, itu dia. Itu besok ada di jam 9 pagi. Nah, mudah-mudahan pesertanya cukup semangat untuk mengikuti kegiatan ya. Nah, ini dia. Besok pagi, Apindo Academy Masterclass Webinar Series, materi pertama akan bermulai di pukul 9 pagi, itu akan membahas mengenai pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia bersama narasumbernya Diki Kurniawan Saputra. Itu dia. Lalu setelahnya, sebentar, paralel saya harus sambil buka contekan karena di tempat saya gambarnya masih burem. Loading. Masih loading. Oke, saya ulang lagi. Apindo Academy Masterclass Webinar Series Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia hari Jumat 16 April 2021 pukul 9 pagi sampai dengan 11 bersama narasumber Diki Kurniawan Saputra selaku Retail Business Development Manager Top Career Indonesia. Dan setelah itu sesi berikutnya Apindo Academy Masterclass Webinar Series akan membahas mengenai dasar-dasar K3 di tempat kerja. Tetap pada hari Jumat tanggal 16 pukul 15 ya. Wah, ini yang kelasnya kelas sore nih ya. 15 sampai dengan 17. Oh, fix ini ngabuburit nih ya kan. Pukul 15 sampai dengan 17 bersama narasumber yaitu Mas Nurdin Setiawan selaku Human Resource Management General Manager HRMGM PT Pan Brothers Tbk and Group. Wah.
Ini dia nih yang perlu diperhatikan juga besok berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya. Lalu materi berikutnya adalah mengenai dasar-dasar K3. Ya. Dan Ini seperti penting ya, nih, Mbak. penting nih soalnya. Betul. Yang dasar-dasar K3 ini penting nih khususnya untuk bagi mungkin yang punya usaha melibatkan orang banyak, melibatkan banyak alat juga seperti itu. Termasuk kalau kita mau supply ke perusahaan besar, kadang-kadang ada audit untuk K3-nya. Jadi kalau teman-teman yang hari ini berambisi untuk jadi supplier brand-brand besar, besok tuh bocoran sebenarnya ya. Apa yang harus dipenuhi, terus gimana manage orangnya. Jadi besok nggak kalah seru. Mantap lah pokoknya. Jadi silahkan peserta untuk mengikuti kegiatannya. Jangan lupa untuk lakukan pendaftaran untuk mendapatkan link Zoom besok. Yaitu, jadi untuk registrasi silahkan mengunjungi atau klik di bit.ly/stripmasterclass 2021. Nanti teman-teman panitia akan tayangkan informasinya di kolom chatnya. Oke. Bagaimana? Sudah peserta sudah mengisikah pretest dan post-testnya? Jangan lupa diisi ya, dijawab beberapa pertanyaannya. Seperti tadi saya sampaikan, di situ tidak ada jawaban betul, tidak ada jawaban salah. Semua materinya, pertanyaannya sudah disampaikan oleh Mbak Alicia dalam pemaparannya. Oke. Nah, ini peserta nih mungkin kalau masih mau ada yang bertanya, masih bisa loh, masih saya persilakan ya, sambil mungkin menunggu ada yang masih mengisi, saya persilakan kalau masih ada yang mau menjawab bertanya ke Mbak Alicia. Kalau tidak ada atau belum ada, saya juga mau informasikan, mau mengundang kepada semua peserta untuk yang ada di dalam room Zoom untuk mengunjungi website dari media Skor Indonesia di alamat website www.skorindonesia.net dan sosial media Skor Indonesia di Facebook dan Instagram. Lalu jangan lupa juga kunjungi YouTube channel dari Skor Indonesia untuk mendapatkan informasi-informasi serta contoh-contoh kasus. Nah, ya jadi kalau misalkan kemarin sudah dengan Pak Jeff ikut ya, dengan materi pemata udah ikut, pasti penasaran kan, kemarin banyak tuh yang titip, Pak saya ada begini Pak, saya ada, nah masih mau lebih lanjut silakan, jangan ragu-ragu untuk daftar. Itu dia sudah ditayangkan juga oleh teman-teman operator lainnya. Nah, oke, mungkin sambil mengisi, sambil baca-baca, sambil lihat-lihat, teman-teman boleh juga kalian naikin informasi untuk link pendaftaran besok. Nah, biar sekalian pesertanya mumpung masih ada di room sebelum kita tutup. Boleh, jangan lupa besok para peserta kita akan mulai ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi pukul 9 pagi dan sesi yang pukul 3 sore. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa ini bukan pilihan, saya mau ambil kelas yang sore aja, saya mau ambil kelas, bukan. Tapi ini kelasnya adalah berkesinambungan. Jadi antara satu materi dengan materi lain adalah berhubungan satu dengan lainnya. Saling mendukung, saling mensupport. Gitu. Jadi kalau nggak ikut yang pagi ya mungkin agak kurang nih yang di sorenya. Ikut yang sore doang nanti nggak dapet nih. Nah, jadi ini karena ini juga merupakan rangkaian ya kan webinar series, jadi diharapkan semua peserta bisa untuk mengikuti rangkaian kegiatan webinarnya. Oke, sudah ditayangkan. Itu dia. Silakan untuk registrasi Apindo Academy Masterclass Webinar Series hari Jumat tanggal 16 April 2021. Sesi pertama dan kedua, silakan klik link di bit.ly/masterclass 2021. Oke, itu kalau seandainya linknya tidak bisa diklik, mungkin bisa di copy begitu ya. Bisa diklik, copy, lalu dipaste ke Google Chrome atau Mozilla ataupun apapun yang biasa dipakai untuk browsing. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini langsung ya informasinya untuk link pertama dan sesi pertama dan sesi kedua. Oke, linknya itu ya. Jadi sudah diinformasikan link untuk pendaftaran. Silakan tinggal di copy saja, lalu dipaste ke Google Chrome atau Mozilla atau apapun yang biasanya para peserta gunakan untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan informasi mengenai kegiatan untuk besok. Begitu, Mbak Alicia,
Masih ada yang mau ditambahkan mungkin untuk para peserta pada sesi hari ini? Semangat, masih 1 hari lagi kita masterclass ini memang sedikit lebih dalam, mengulik dari yang obvious banget gitu sampai ke yang teknis banget, itu kita sajikan di program masterclass. Siap. Itu aja sih. Yes, jadi sebenarnya harapannya peserta juga bisa banyak menggali informasi-informasi kepada para narasumber yang diharapkan juga bisa memberikan solusi apabila bagi para peserta memang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan tentunya atau membutuhkan masukan-masukan serta saran. Jadi diharapkan silakan nih dikulik nih semua narasumbernya, apalagi besok nih yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan dengan dasar-dasar K3 di tempat kerjanya. Oke, apabila tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta, Ya, ada satu nih. Ada satu nih, Mbak. Syafru Rolkielza memproduksi produk kulit, tas, dompet, sisa bahan untuk membuat kerajinan gantungan kunci yang kecil-kecil. Ada saran atau ide memanfaatkan apa sisa bahan kecil tersebut? Oke, Mas, aku bukan orang kreatif, tapi aku punya contekan kreatif. Ini Mas, jadi kalau misalnya mungkin sudah pakai, mungkin belum, ya ada satu website namanya Pinterest. Dan Pinterest ini bisa dicari macam-macam nih, produk-produk atau ide-ide kreatifnya ini, sampai yang paling kecil itu adalah bentuknya cincin. Ini sisa dari kulit itu dijadikan cincin. Jadi kan benar-benar stripnya kecil banget gitu ya, mungkin dari sisa produk, dan desainnya pun sangat beragam, dari yang modelnya nggak konvensional sampai yang diukir-ukir ini ada. Jadi mungkin bisa punya referensi dari website-website seperti ini, dan kadang-kadang jadi ketagihan gitu untuk ngeliatin ada ide apa lagi sih untuk produknya. Semoga itu bisa menjadi sumber inspirasi, kalaupun seperti saya tidak kreatif, paling tidak ada referensi kreatifnya. Terima kasih Mbak Alicia. Wah, mudah-mudahan tadi memberikan satu masukan baru ya pada Syafru Rohailza. Mohon maaf nih kalau saya ada salah penyebutan nama nih. Oke, tadi ada satu yang bertanya dari Ibu Rosiani Purba. Mohon bantuannya, nggak bisa post dan pretest saya. Oke, baik Bu, sebentar ya. Kami coba pastikan dulu tidak ada kendala di linknya. Mohon bersabar Bu, nanti akan kami bantu untuk pastikan lagi. Oke. Boleh teman-teman operator dicek kembali linknya, apakah ada trouble. Oke, ada yang info ternyata di handphone tidak bisa, kalau menggunakan smartphone tidak bisa diisi, tapi kalau dari laptop bisa. Harusnya tidak ada trouble ya, mungkin mohon bersabar Ibu Rosi, mungkin karena juga pengaruh sinyal juga bisa berpengaruh untuk pengisian, atau menunggu dulu Bu untuk mungkin masih loading, karena berkaitan dengan hal-hal seperti ini, atau mungkin di saat dibuka bersamaan juga mungkin akhirnya jadi rebutan, jadi mungkin bisa sambil agak santai bisa mengisi pretest dan post-testnya. Baik, terima kasih banyak Mbak Alicia sekali lagi untuk sesinya pada kesempatan kali ini. Materinya menarik ya kan, sudah tadi kalau dibilang materinya itu beyond gitu ya, sudah harus mencapai duluan, lebih di depan lagi gitu. Nah, mudah-mudahan peserta juga punya visi yang sama, pandangan yang sama seperti itu, supaya bisa semakin lebih baik ke depannya. Terima kasih Mbak Alicia untuk waktunya, dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah berpartisipasi pada 2 sesi untuk hari
ini, apalagi yang sudah ikut dari tadi pagi jam 9 pagi sudah join. Nah, besok kita ketemu lagi jam 9 dan sorenya kita ngabuburit peserta ya. Kita ngabuburit sambil nunggu buka puasa, kita belajar mengenai human resource dan tentang K3 di dunia kerja. Oke, seperti tadi saya informasikan, silakan akses untuk pendaftaran besok di bit.ly/rek Strip Masterclass 2021, linknya sudah diinformasikan, dan jangan lupa besok bertemu kembali. Semoga puasa para peserta hari ini berjalan lancar, tidak ada gangguan ya di hari keberapa nih? Hari ketiga ya kan? Nah, mudah-mudahan puasanya lancar. Atas nama Apindo Academy Masterclass Webinar Series, saya Dani Hidayat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.